Cerita berlanjut, si Ordo Demon berkata, dia menghancurkan Tai Chi Golden Orb bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk memberikan peringatan sekaligus ancaman. Dan dilihat dari ekspresinya yang biasa saja, aku hanya bisa menyimpulkan satu hal, dia memiliki lebih dari satu Tai Chi Golden Orb, yang masing-masing adalah harta paling berharga di alam semesta. Normalnya, seseorang baru bisa membuat Tai Chi Golden Orb setelah tubuhnya melewati fase Yuan Ying atau Naschen Soul, dan sekarang, tubuhnya masih di ranah Zifu atau Purple Mansion. Yang artinya, setelah dia mencapai ranah Yuan Ying, dia bahkan bisa membuat Tai Chi Golden Orb dalam jumlah besar, dan semuanya memiliki kualitas yang tinggi. Dilihat dari caranya membuat Tai Chi Golden Orb sebelumnya, dia memiliki energi spiritual yang tidak terukur. Yang berarti, dia bisa membuat pil Tai Chi Golden Orb dengan jumlah tak terbatas. Kalau dia sampai bisa memiliki pil Tai Chi Golden Orb dalam jumlah yang tak terbatas, itu bukan cuma akan mempengaruhi ketetapan Immortal Dao, tapi adalah bencana bagi alam semesta. Pantas aja Immortal Dao ketakutan, siapa yang berani membiarkan orang itu melewati tribulasi? Kalau membiarkannya melewati tribulasi, itu sama saja dengan membiarkannya untuk bisa memproduksi Tai Chi Golden Orb semaunya. Kalau itu sampai terjadi, jangankan para penguasa dunia, bahkan para leluhur pun akan bangun gemetaran, saking takutnya mereka kepada Gu Qinfeng. Sementara itu, Gu Qinfeng yang menghilang dari sana, telah kembali ke Sekte Yunxia, dan beristirahat di kediamannya di Taman Lingyin. Kemudian, Gu Qinfeng pun bersantai, dan duduk di halaman, sambil menikmati tuak sirup marjan kesukaannya, setelah dirinya merasa lelah akibat hal yang terjadi sebelumnya. Gu Qinfeng berkata, kupikir dengan membuat pil Tai Chi Golden Orb, aku bisa terhindar dari masalah. Siapa sangka, justru itu yang menjadi sumber masalahnya. Paling tidak, dengan membuat Tai Chi Golden Orb, aku berhasil menstabilkan kekuatan spiritualku. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Sepertinya, aku harus pergi ke alam bawah sadarku, untuk memeriksa Zifu milikku. Lalu, Gu Qinfeng masuk ke alam bawah sadarnya, untuk memeriksa energi spiritual yang sudah distabilkan, setelah sebelumnya meluap-luap dan tidak terkendali. Sesampainya di sana, Gu Qinfeng melihat 3 sumber energi spiritual yang berbeda, lalu berkata, benih alam dan batu Lone Star masih tidak berubah, dan kekacauan pada kekuatan spiritualku sudah mereda, tapi justru hal aneh ini yang muncul. Seperti detak jantung, ini adalah kondensasi yang sesungguhnya dari Tai Chi Golden Orb milikku. Ketika benih alam menyerap kekuatan spiritual, ia akan tumbuh dan mekar dengan pesat, lalu mencoba untuk menyatu dengan Tai Chi Golden Orb. Untuk mencegah mereka memiliki Golden Orb, aku perlu menyatukan kekuatan misterius 9 api, dengan Tai Chi Golden Orb-nya. Pada akhirnya, kastanya mengembun menjadi Tai Chi Golden Orb hati 4 dimensi, ia berubah menjadi hal yang sangat mengerikan. Batu Lone Star juga sekarang sudah tak menunjukkan aktivitasnya, dan Tai Chi Golden Orb jantung 4 dimensi ini benar-benar mengerikan. Kalau sampai Immortal Dao mendeteksi keberadaannya, hukuman bertubi-tubi akan datang menghampiriku lagi tanpa kenal ampun, sampai aku mati. Masih bagus kalau aku bisa menyembunyikannya, kalau tidak, semuanya akan semakin runyam, dan aku jadi terpaksa harus bertarung. Dan kalau hal itu terjadi, aku cuma bisa membiarkan para Immortal Dao tahu, bahwa jika mereka berani menghakimiku, maka, aku tidak punya pilihan lain selain membela diri. Aku tak akan menahan diri lagi, dan merebut takdir sejatiku. Setelah aku mendapatkan takdir sejati, aku akan mengambil alih tahta raja, dan menguasai umat manusia. Dengan menjadi penguasa, aku bisa dengan mudah memusnahkan peradaban umat manusia. Tunggu dulu, dari mana datangnya pikiran-pikiran negatif ini? Benih alam tidak mungkin memancarkan energi jahat ini, karena dia sejatinya adalah benda suci. Mungkinkah, itu datang dari energi 9 api misteriusku? Ini adalah api kuno yang terbentuk di antara langit dan bumi, yang memiliki sumber kekuatan dari 9 iblis. Jadi pada dasarnya, sumber kekuatannya adalah energi negatif. Tapi, sekalipun api ini memancarkan energi jahat, aku masih bisa mengendalikannya. Meskipun begitu, memadatkan jantung Tai Chi Golden Orb 4 dimensi jauh lebih sulit daripada itu. Lalu, Gu Qinfeng meregangkan tubuhnya, dan berkata, haduh, repot juga hari-hari ini, lupakan saja, aku benci hal-hal yang merepotkan.
Kemudian, Gu Qinfeng pun keluar dari alam bawah sadarnya, dan kembali berkata, "Bagaimana kalau kita awal hari ini dengan segelas sirup marjan, sambil berjemur di bawah terik matahari?" Kedengarannya, itu sangat menyenangkan. Tak lama kemudian, Huode pun kembali ke Sekte Yunxia, dan membuka pintu dengan keras, lalu berkata, "Nak Gu, rupanya kau sudah kembali ke sini. Apa yang terjadi kepadamu saat kau berada di atas awan?" Ucap Huode, dengan wajah yang sangat cemas. Gu Qinfeng balik bertanya, "Kenapa memangnya? Apakah kau penasaran dengan apa yang terjadi saat aku berada di sana?" Huode kembali berkata, "Ah, lupakan saja, aku malas ikut campur urusanmu terlalu jauh. Tanpa diberitahu pun, aku juga sudah bisa menebak kalau itu adalah hal yang buruk." Kemudian, Gu Qinfeng bangkit dari rebahannya, lalu berkata, "Masih ada beberapa hari lagi, sebelum monumen Taixuan Perserikatan Jiuhua dibuka bukan?" Huode menjawab, "Ya, kalau tidak salah, waktu tepatnya itu 7 atau 8 hari lagi dari sekarang." "Nak Gu, aku tahu kau ingin menemukan Fiery Sun Heart Sekte Yunxia, tapi kalau Fiery Sun Heart itu sudah menghilang, kau mau bagaimana?" Gu Qinfeng menjawab, "Menghilang katamu, itu tidak mungkin terjadi." Huode kembali berkata, "Apa yang membuatmu yakin dengan itu?" Gu Qinfeng menjawab, "Yah, aku hanya merasa begitu, aku tidak memiliki alasan lain." Mendengar jawaban dari Gu Qinfeng, Huode pun merasa bingung, lalu berkata, "Kau hanya merasa seperti itu? Sejak kapan hal semacam itu bisa kau jadikan sebagai pegangan?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku selalu memiliki keyakinan yang kuat, dan aku percaya kepada instingku ini." Huode kembali berkata, "Aku ingat, kau pernah bilang kalau Perserikatan Jiuhua mengambil Fiery Sun Heart bukan tanpa sengaja, melainkan dengan adanya niat tersendiri. Apa maksudnya itu? Benarkah seseorang sedang mengincarmu?" Gu Qinfeng menjawab, "Yah, sepertinya memang begitu." Huode kembali berkata, "Fiery Sun Heart dibawa saat bencana terjadi 100 tahun yang lalu. Saat itu, kau sedang hidup di tempat antah berantah. Selain itu, hampir tidak ada orang di dunia ini yang tahu kalau kau masih hidup bukan?" Gu Qinfeng menjawab, "Memang sulit menjelaskan yang satu itu, karena fakta yang satu menutupi fakta lainnya." Huode kembali berkata, "Kalaupun itu benar, bagaimana pihak lain bisa tahu kalau Fiery Sun Heart adalah sumber karma milikmu? Ingat apa yang kau katakan, Fiery Sun Heart adalah cabang karmamu, orang lain tidak mungkin tahu soal itu." Gu Qinfeng menjawab, "Makanya aku bilang, fakta satu menutupi fakta lainnya. Awalnya, kupikir cuma aku yang tahu soal karmaku, tapi sejak Yuni Sang muncul aku jadi sadar, kalau sejak awal ini bukan masalah yang sederhana." Mendengar itu, Huode pun terkejut lalu bertanya, "Apa yang membuatmu berpikir begitu?" Gu Qinfeng menjawab, "Sebelum bencana, terdapat sebuah kemampuan untuk memahami karma. Kemampuan ini memungkinkanmu untuk menyiapkan segala hal. Artinya, sejak awal Sekte Yunxia dan Sekte Bingsuan, dibuat oleh Yuni Sang untuk mengetahui karma. Yang juga berarti, aku sudah masuk dalam papan permainan orang lain." Tentu saja, Huode pun terkejut mendengar apa yang dikatakan Gu Qinfeng kepadanya, dan berkata, "Mustahil, apakah itu benar?" Gu Qinfeng menjawab, "Yah, memang begitulah realitanya." Huode kembali berkata, "Baiklah, jadi orang yang mengambil Fiery Sun Heart juga memahami karma, dan memulai semuanya." Gu Qinfeng pun bangkit dari tempat duduknya, dan hanya mengangguk untuk menjawab pertanyaan Huode kepadanya. Huode kembali berkata, "Perangkap macam apa ini? Ini bukan sebuah ancaman bagimu bukan?" Gu Qinfeng menjawab, "Entahlah, aku tidak tahu apakah ini ancaman besar atau tidak, sebelum aku bisa mengetahui karma milikku." Huode kembali berkata, "Sekarang apa yang akan kau lakukan? Kau tidak mencari karmamu, sulit untuk bisa menghindar dari Immortal Dao. Kalau begini, kau tidak akan bisa hidup damai seperti yang kau idam-idamkan bukan? Tapi kalau kau tidak mencari karmamu, kubu lain yang memiliki Fiery Sun Heart tidak bisa berbuat apapun kepadamu bukan?" Mendengar itu, Gu Qinfeng bukannya menjawab pertanyaan dari Huode, dia malah tertawa dengan keras. Tentu saja, Huode pun merasa kesal, karena Gu Qinfeng malah tertawa, setelah dirinya bertanya. Lalu berkata, "Kenapa kau malah tertawa, apakah aku salah?" Gu Qinfeng menjawab, "Tidak, bukan itu maksudku. Maksudku, kau adalah kau, dan bukan aku."
Banyak hal yang tidak kau ketahui dan tidak bisa kau pahami, beberapa di antaranya sudah mutlak ditentukan oleh takdir. Huode kembali berkata, apa aku tidak salah dengar? Sejak kapan kau mulai percaya kepada takdir? Bukankah kau adalah orang yang paling anti kepada hal seperti itu? Kau bahkan selalu saja mengejekku, jika aku percaya kepada takdir. Gu Qinfeng menjawab, apa iya, aku pernah mengatakan sebelumnya. Mungkin kau sudah menua, dan mulai percaya kepada takdir. Huode kembali berkata, tapi Nak Gu, menurutmu, siapa yang mengambil Firi Sun Heart itu? Apakah menurutmu itu adalah Yuni Sang? Gu Qinfeng menjawab, bukan dia orang yang mengambil Firi Sun Heart. Huode kembali berkata, kalau bukan dia yang mengambilnya, lalu siapa orang yang mengambil Firi Sun Heart itu? Gu Qinfeng menjawab, entahlah, aku juga tidak tahu siapa yang mengambilnya. Yang jelas, Firi Sun Heart itu tidak lenyap, dan masih ada di dunia ini. Huode pun bertanya, mustahil kau tidak tahu. Orang lain mungkin akan percaya, tapi aku mengenalmu dengan baik. Kau selalu mengawasi Firi Sun Heart itu, kau pasti tahu siapa yang mengambilnya. Hanya saja, kau tidak berani mengatakannya karena satu alasan, yaitu wanita. Yah, dia pasti seorang wanita yang tidak berani kau temui bukan? Aku yakin, itulah alasannya, itu sebabnya kau selalu menahan diri selama ini. Mendengar teduhan dari Huode, Gu Qinfeng pun malah tertawa, lalu berkata, tidak kusangka, rupanya kau begitu mengenalku. Huode kembali berkata, ku bilang juga apa? Biar ku tebak juga, Firi Sun Heart adalah karma pertamamu, yang artinya, kau mengetahuinya dengan baik. Di dunia ini, juga banyak wanita yang mengenalmu dengan baik, dan di antaranya adalah wanita, yang kau takut untuk menemui mereka. Ada Putri Dinasti Immortal, Permaisuri Dinasti Kekaisaran, Patriark Pertama Istana Kebaikan, Serigala Iblis Immortal, Mei Nyonya Moon. Tapi, sebelum Huode menyelesaikan perkataannya, Gu Qinfeng pun menjadi sangat marah, lalu menatapnya dengan tatapan iblis, dan berkata, sudah cukup, dasar kau tua bangka. Huode kembali berkata, ada apa, aku benar bukan? Kalau tidak, kenapa kau menjadi marah seperti ini? Gu Qinfeng balik bertanya, sejak kapan aku takut menemui mereka? Huode malah mengolok-oloknya, dan berkata, oh, jadi kau berani menemui mereka? Gu Qinfeng menjawab, kenapa juga aku tidak berani menemui mereka? Huode kembali berkata, kalau begitu kenapa, ayo temui Putri Dinasti Immortal, dia adalah wanita yang baik. Saat kau hendak dihakimi para Immortal Dao, dia hampir berkhianat pada Dinasti Immortal hanya untuk melindungimu, dia benar-benar putri yang baik hati. Padahal, dia sangat mencintaimu, tapi kau malah bersikap seperti itu kepadanya. Setelah menarik hati orang lain, kau malah minggat begitu saja. Lalu, kau terlibat asmara dengan Permaisuri Dinasti Kekaisaran, dia adalah wanita yang sangat berwibawa. Setelah kau berkata yang manis-manis di hadapannya, dan membuatnya jatuh hati, lagi-lagi kau menghilang begitu saja. Dia bahkan sampai melepaskan tahtanya, hanya untuk mencarimu. Gu Qinfeng pun hanya diam saja, mendengar Huode yang menceramahinya, karena semua itu adalah kebenaran, saat dirinya masih muda. Huode melanjutkan perkataannya, itu adalah dinasti yang sangat besar, orang-orang pasti masih mencarimu sampai ke ujung dunia. Dan setelah beberapa tahun berlalu, entah bagaimana, kau bisa terjalin asmara dengan Patriark Pertama. Patriark Pertama adalah sesosok wanita yang kuat dan elegan, bahkan Permaisuri Dinasti Kekaisaran sampai takut untuk bernapas, saat berjumpa dengannya. Tapi apa yang kau perbuat kepadanya, untuk mencarimu, dia sampai rela bola-balik lusinan kali ke alam surgawi, hanya untuk mencarimu. Lalu, Patriark Istana Kebaikan dan juga Nona Moon, saat kau menghilang, mereka berdua sampai depresi saking patah hatinya. Mereka yang awalnya elegan dan berwibawa, berubah total menjadi sosok yang bengis. Kalau mereka tahu kau masih hidup, bahkan bisa santai minum-minum seperti ini, mereka akan mengulitimu hidup-hidup. Dan kau masih bisa bilang berani menemui mereka, apa kau yakin? Apa kau punya nyali menemui mereka? Ucap Huode dengan tatapan yang sangat marah. Sementara Gu Qinfeng malah memalingkan muka, seakan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Huode kepadanya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, kebanyakan dari informasi yang kau ketahui tentangku, adalah rumor yang dilebih-lebihkan. Faktanya, aku tidak seberengsek itu.
Aku memang banyak bertemu dengan wanita cantik dan semok saat masih muda, tapi aku tidak sampai hati mempermainkan perasaan mereka. Mendengar pembelaan dari Gu Qinfeng itu, Huode pun menjadi sangat kesal, lalu berkata, "Di depanku kau masih berpura-pura menjadi lelaki tidak berdosa, aku bukan baru sehari dua hari mengenalmu. Dan saat kau datang ke sekte Yunxia, lagi-lagi kau bermain dengan wanita, yaitu Ouyang Ye. Bagaimana kau akan membela diri sekarang? Dan kau pikir, setelah kau meninggalkan sekte Yunxia kau akan menjadi laki-laki pendiam? Ingat, ketua Gua Taixin, ketua lembah Xiaoxian, kau bukan cuma membuat mereka jatuh hati, tapi banyak hal terjadi pada mereka bukan? Di sepanjang perjalananmu dari barat laut sampai ke Tanah Suci, kau sudah begitu banyak menarik hati perempuan, kau sendiri bahkan tidak bisa menghitung siapa saja orangnya. Apa kau tidak tahu, kenapa begitu banyak orang yang berpura-pura menjadi keturunanmu? Itu karena kau suka bermain dengan wanita. Orang tua dulu bilang, bahwa mengubah sifat bawaan adalah hal yang mendekati mustahil. Kau adalah laki-laki yang suka menggoda wanita, sekarang pun masih tetap sama, sekali tidak ada perubahan." Kata-kata orang tua dulu memang benar adanya, tidak mudah bagimu untuk mengubah sikap. Dasar, kau sama sekali tidak berubah sejak dulu. Baru saja beberapa waktu yang lalu sejak kau kembali, kau hampir empludan dengan kelima wanita Phoenix, kau juga sudah merenggut kepolosan peri Suhua. Gu Qinfeng menjawab, "Tua bangka, kenapa kau selalu saja mengatakan hal itu kepadaku? Mau bagaimana lagi, siapa suruh kau tidak pernah berubah?" Huode kembali berkata, "Siapa suruh juga kau mempunyai sifat brengsek seperti itu? Oh iya, mungkinkah yang mengambil Firi Sun Heart adalah Ratu Alam bukan?" Mendengar Huode yang berkata seperti itu, Gu Qinfeng pun bertanya, "Kenapa kau bisa bilang begitu?" Huode menjawab, "Kenapa kau masih bertanya? Bukankah sudah jelas, semua orang juga tahu kalau Yang Mulia Ratu sangat mengenalmu. Dan siapa juga yang tidak tahu, kalau awalnya Yang Mulia begitu membencimu, lalu kau secara terang-terangan, mengungkapkan perasaanmu kepadanya di hadapan 9 surga untuk mendapat simpatinya. Dan setelah kau mendapatkan hatinya, kau malah menghilang begitu saja. Demi menemukanmu, Yang Mulia sampai tidak mempedulikan 9 surga, dan melepas jati dirinya sebagai Ratu Alam, demi agar bisa bersamamu. Dia bahkan menentang surga, untuk membuktikan ketulusannya, tapi kau justru menganggapnya tidak serius, dan meninggalkannya dalam keadaan patah hati. Dia kemudian jatuh ke jalan kegelapan dan membuat sumpah surgawi, bahwa dia tidak akan mau mati sebelum menemuimu. Apakah kau sudah lupa tentang itu?"